Seperti kita tahu tentunya persyaratan PK ini kan tidak seperti yang lain. Ada kekhususan di mana harus ada bukti yang kita ajukan. Nah, hari ini di hari ulang tahunnya Jessica ini persis ya. Kita nggak rencanakan loh sebenarnya. Sebenarnya itu kemarin yang harus kita daftarkan, tapi karena suatu hal kita putuskan hari ini. Ternyata hari ini hari ulang tahun Jessica. Nah, peristiwa terjadi pada tahun 2016, itu 8 tahun yang lalu di pengadilan negeri ini. Itu mungkin Jessica sedikit tegang karena dia suruh datang sini selalu dengan baju putih ya, dengan baju putih. Dia bilang tadi kayak waktu di mobil, dia bilang, waduh om gimana, ini 8 tahun yang lalu saya sedikit trauma juga di pengadilan. Tapi saya bilang kan suasananya kan berbeda. Dulu kan Anda dalam posisi ditahan, hari ini dalam posisi terbebas. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita memang menghadapi suatu pergumulan serius sebenarnya tentang rencana PK Sudir. Karena apa? Karena faktanya kan Jessica kan sudah di luar, sudah tidak ditahan lagi. Sehingga secara badan, secara jasmani dia sudah bebas. Tetapi rupanya Jessica tetap mengatakan bahwa selama masih ada kesempatan yang diberikan oleh undang-undang atau hukum kepada saya untuk mengajukan PK, saya akan gunakan kesempatan itu, dia bilang. Nah, hari ini kita gunakan kesempatan itu karena ingin dia membuktikan dia tidak merasa melakukan perbuatan, tapi faktanya kan dia dihukum. Kami sebagai lawyer tetap menghormati apapun putusan hakim, kami hormati, tetapi karena ada hak untuk mengajukan PK, hak ini kita gunakan. Mudah-mudahan Mahkamah Agung nanti akan mempertimbangkan yang lain. Alasan PK kami ini ada beberapa hal. Pertama ada novum. Kedua ada kekhilafan hakim. Ya, kekhilafan hakim di dalam menangani perkara ini. Nah, tentu Anda bertanya, apa novum yang kami gunakan? Novum yang kami gunakan itu adalah berupa satu buah macam flash disk ya. Satu buah flash disk berisi rekaman kejadian ketika terjadinya tuduhan pembunuhan terhadap Mirna, yaitu di Oliver, ya kan? Sebagai latar belakang buat kita supaya ingat bahwa Jessica ini diadili dengan tidak ada satu saksi pun yang melihat bahwa dia memasukkan racun ke dalam gelas. Satu orang saksi pun tidak ada. Tetapi pada waktu itu diputarlah CCTV yang ada di restoran Oliver. Nah, inilah menjadi dasar, jadi petunjuk bagi pengadilan untuk menghukum Jessica ini. Ya, jadi dasarnya itu. Kalau CCTV tidak ada, dia tidak akan bisa dihukum karena tidak ada saksi pun yang melihat. Pertanyaannya apa kaitannya dengan CCTV? Sejak semula di persidangan dulu pun kami sudah dengan tegas menolak CCTV ini diputar dengan alasan kami tidak melihat bukti bahwa dari mana sumber diambilnya CCTV ini. Tidak ada dokumen atau bukti yang mengatakan ini diambil dari dan dengan cara yang sah. Tidak diambil oleh penyidik, tidak diambil oleh pihak kepolisian, tapi muncul tiba-tiba CCTV ada di sana. Bahkan dekodernya tempat CCTV adanya, itu waktu kami minta diperiksa pun dalam keadaan kosong. Nah, atas dasar itu kami melihat ternyata pada suatu peristiwa ada suatu tayangan CCTV itu ada dimiliki oleh seorang bernama siapa bapaknya? Termawan Salihin. Darul Samahli ini adalah ayahnya Mirna. Dia waktu itu di TV One ketika wawancara dengan Karni Elia, dia mengeluarkan CCTV itu. Dia mengatakan bahwa ini adalah CCTV yang ada di Oliver dan tidak pernah ditayangkan di persidangan. Dan ini disimpan sama dia. Artinya berarti seluruh rangkaian CCTV itu sudah terpotong-potong.
tidak utuh lagi filenya. Kalau ada pokoknya rekaman dari jam 6 sampai jam 6, ada yang hilang di dalamnya. Nah, salah satu diantaranya adalah yang diambil oleh bapaknya yang itu Darmawan Salihin. Dan kami ini beruntung dan terima kasih kepada TV One, Pak Karnelia, kami diberikan bukti ini secara resmi. Dan inilah yang kemudian kami analisa. Jadi pertama, tanpa melihat isinya pun sebenarnya kita sudah dapat simpulkan bahwa berarti rekaman CCTV yang diputar di pengadilan itu sudah tidak lengkap lagi. Kalau sudah ada yang terambil secara tidak sah, berarti potensi yang lain pun sudah ada mungkin yang diambil. Jadi tidak lagi tersambung, ada yang terputus. Nah, atas dasar ini kami analisalah semua fakta-fakta itu. Nah, kemudian seperti kita katakan, novum itu kan suatu fakta yang sebenarnya sudah ada pada waktu itu, pada waktu sidang dulu, tetapi kami tidak temukan. Itu prinsip novum. Nah, tadi saya katakan tadi ada CCTV, rekaman CCTV yang diambil dari Oliver dan tidak pernah diputar di dalam persidangan, sehingga menjadikan semua perkara ini menjadi absurd. Nah, kedua, akhirnya kami menyelidiki lagi, kami menemukan dan menggunakan ahli. Terus terangnya kami menggunakan ahli itu di Sumatera Utara. Kami selalu mengatakan ternyata CCTV yang diputar di persidangan ini, kami katakan ada dugaan rekayasa. Rismon Sanibar tidak mau mengatakan dugaan, dia mengatakan itu rekayasa. Tapi karena dia ahlinya, dia harus buktikan. Kami masih mengatakan ada dugaan rekayasa. Bagaimana dugaan rekayasa bisa terjadi? Adalah begini, bahwa ada dulu di sana itu ada dua ahli yang diajukan oleh pihak penyidik di pihak kejaksaan. Namanya satu Christopher, satu lagi Emno. Ya kan? Nah, di sini ada saya, supaya jangan salah. Jadi ada di CCTV. Jadi kita lihat ya, CCTV ini karena tidak ada saksi yang melihat, maka dia memutar CCTV. Khususnya fokusnya itu di meja 54 tempatnya Jessica minum dan duduk waktu itu minum. Nah, adalah di sana itu namanya CCTV 7. Ya, kan banyak sekali CCTV. Kita bicara dengan CCTV 7. Di bab Christopher mengatakan bahwa sebenarnya CCTV yang dia lihat itu adalah high definition. Maksudnya standarnya tinggi. Bahkan dia katakan itu 1920 kali 180 pixel. Itu yang dari Christopher. Tetapi apa yang terjadi di keterangannya Emno, dan ini yang kita lihat diputar ya Nurul ya, mana Nurul? Diputar di persidangan itu sudah berubah, sudah menjadi standar definition. Artinya kualitasnya menurun. Yang tadinya 1920 tinggal separuh, menjadi 960 kali 576 pixel. Apa yang terjadi dengan ini? Jadi bayangkan aja, kualitasnya sebenarnya high definition, tapi ditayangkan itu sudah berubah menjadi standar definition sehingga kabur. Disinilah mulai terjadi, karena kegaburan ini akhirnya kan hakim kan jadi nggak bisa melihat sebenarnya, dituntunlah. Ya ini kan, inilah yang dipersoalkan di sana pada waktu itu. Ada yang mengatakan Jessica memindahkan centerpiece, ya di meja Jessica memindahkan paper bag. Jadi sejagat Jessica mengambil sesuatu dari tas, masukkan ke gelas, ya, dan kemudian paper bag memindahkan paper bag dari kursi dan sebagainya. Inilah yang menjadi ditayangkan seakan karena kegaburan ini nggak ada yang tahu apa yang sesungguhnya yang terjadi lagi. Nah, akhirnya ahli menceritakan kepada hakim, inilah ini. Jadi tafsirnya si ahlinya jadinya. Tidak lagi kita melihat langsung apa yang terjadi di CCTV itu. Mestinya kalau CCTV kan tanpa diterangkan pun kan cukup kita lihat apa yang dilakukan di adegan apa yang terjadi di CCTV. Nah, kegaburan ini yang dipakai. Dan kita bisa buktikan nanti dengan ahli si Resmond bahwa ini terjadi perbedaan. Saya pakai istilah normatif, ada yang berbeda antara Christopher dengan Emno dan yang diputar dengan yang asli. Tapi Risman mengatakan itu rekayasa karena seharusnya high definition, kenapa menjadi standard definition? Seharusnya 1920 kali 1080 pixel, kenapa menjadi 160 kali 576? Nah, ini salah satu. Contoh yang kedua lagi ya, untuk memperjelas saja,
Di CCTV 9 itu ada 2 segmen, dipotong menjadi 2 segmen. Itu pada segmen pertama jam 15.35 dan jam 16.59. Ini waktu VIC disajikan. Ingat itu gelas itu, Vietnam Ice Coffee itu disajikan itu pada jam itu. Pada waktu disajikan itu standarnya itu adalah high definition. Ini bukan keterangan kami loh. Ini keterangan ahli yang diajukan oleh jaksa. Cuma baru kami temukan sekarang perbedaan itu. Dulu sudah ada ini, tapi baru kami temukan sekarang. Nah, di segmen kedua, di jam 16.59 dan di jam 18.25, waktu setelah VCBIC telah diminum oleh Mirna, terjadilah penurunan kualitas daripada CCTV itu. Akhirnya apa yang terjadi? Si ahli toksologi akhirnya melihat warna yang berbeda-beda. Di sini sekarang berbeda gara-gara dimasukkan sesuatu katanya. Padahal perbedaan warna ini bukan karena gelasnya yang berubah warna, tapi karena kualitas gambarnya yang berbeda. Ya, kalau Richmond mengatakan yang tadinya high definition diturunkan menjadi standard definition. Nah, kami masih mengatakan dugaan, tapi kalau Richmond mengatakan itu adalah penurunan kualitas resolusinya, ya kan? Jumlah yang seperti ini ada 37. Ada 37 gambar yang berubah, ya, yang aslinya high definition kemudian berubah menjadi standard definition. Pixelnya juga semua berubah semua. Nah, apa yang terjadi dengan adanya perubahan ini? Maka disinilah rekayasa itu akhirnya menuntun majelis hakim menjadi salah mengambil keputusan, menuntun saksi-saksi ahli menjadi salah mengambil keputusan, karena sebenarnya yang kami lihat di persidangan itu bukanlah yang rekaman yang sesungguhnya lagi. Sudah rekaman yang berubah, yang oleh versi Richmond Sianipar mengatakan itu rekayasa. Lain kata kami mengatakan itu dugaan rekayasa, tapi Richmond mengatakan itu rekayasa. Dia berani mengatakan itu rekayasa karena faktanya memang tertulis di berita acara. Angka-angka yang kami ajukan tadi itu angka-angka yang tertera di dalam berita acara. Jumlah jelas. Jadi mungkin saya tidak perlu jelaskan 37-nya, tapi bagi masyarakat kan sudah tahu bahwa dengan orang ini dihukum melakukan pembunuhan dengan menggunakan petunjuk, dan itu pertimbangan hakim loh. Menggunakan petunjuk di CCTV, ternyata CCTV-nya ini sudah hasil rekayasa. Kita bilang dugaan rekayasa, tapi menurut Richmond itu ada rekayasa. Makanya Richmond Sianipar akan kita juga menjadi ahli dalam persidangan untuk membuktikan kebenaran pendapatnya bahwa ini rekayasa. Ya, jadi itulah novum yang paling utama. Termasuk juga yang diambil si Darmawan Salihin ini menjadi pertanyaan, kenapa ini bisa ada di tangan Darmawan Salihin? Tentu dia bertanya. Kita minta tadi asal usulnya CCTV dari mana? Gak ada yang bisa menunjukkan, saksi pun gak ada. Tapi pertanyaan kita, kenapa itu ada di tangan Darmawan Salihin? Padahal isi CCTV yang ada di Oliver. Kalau itu diambil oleh penyidik, kenapa bisa di tangan Darmawan Salihin? Dan itu pengakuan dari Darmawan Salihin yang ada dalam rekaman pembicaraan wawancara antara Darmawan Salihin dengan Karni Ilyas. Dan itu fakta yang dipersoalkan. Ya, memang selalu begitu kan. Mungkin Tuhan memberikan jalan pada Jessica, kok tiba-tiba dia keluarkan. Kalaulah dulu itu dikeluarkannya, bahwa memang itu sudah terpotong-potong, pasti hakim membebaskan Jessica. Pasti. Kalau dia bilang, Pak, itu nggak asli lagi karena buktinya ada di tangan saya, itu nggak asli lagi dan tidak lagi kronologinya sama. Jadi kalau satu peristiwa terpotong-potong, hasilnya hilang kan? Nah, Richmond juga nanti akan menjelaskan bahwa ada satu jam tertentu ketika siapa yang menyertakan apa minuman? Agus Gunawan dan yang buat Rangga. Nah, di situ di proses Rangga membuat kopi itu ada terhilang juga beberapa CCTV-nya. Jadi ada peristiwa-peristiwa sebenarnya ada, tapi oleh Richmond mengatakan ini hilang nih. Gitu, terhilang dia. Kenapa? Kalaulah itu muncul, mungkin kita tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Apakah memang kopi itu waktu di baristernya sudah ada suatu racun,
apakah dia Agus Riono, tapi dengan hilangnya peristiwa ini menjadi cukup dugaan buat kita untuk membuktikan bahwa bukan Jessica yang melakukan. Jadi ini salah satu, tapi peristiwanya ada 37. Saya tidak mungkin perlu menjelaskan di sini 37-nya, tapi cukup bagi kita untuk meyakini bahwa CCTV itu adalah sudah ada kamera, juga ada hasil rekayasa berdasarkan keterangan respon, dan mudah-mudahan ini kami bisa buktikan di dalam